Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again with Miss Lina. How are you, kids? I hope you are still healthy and still have spirit to learn at home. Halo, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika. Adapun materinya yaitu mengenai unsur-unsur lingkaran. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan mengenai titik pusat, jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Nah, ini adalah salah satu ayat yang mengemukakan mengenai keliling suatu lingkaran yang terdapat pada surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 29. Oke anak-anak, sebelum kita belajar mengenai unsur-unsur lingkaran, sebaiknya kalian perhatikan yuk di sekitar tempat tinggal kita. Apakah banyak benda-benda yang berbentuk lingkaran? Nah, jawabannya adalah banyak. Kalian bisa lihat contohnya misalnya pada roda mobil maupun roda sepeda motor. Selain itu, terdapat pula pada ini ada jam dinding, uang koin, kaset, CD atau DVD, tutup botol, kancing, dan lain sebagainya. Bahkan sampai kacamata ada juga yang berbentuk bulat. Dan makanan juga ada yang berbentuk lingkaran ya. Misalnya ada donat, pizza, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kita dapat mengetahui apa itu definisi lingkaran. Ternyata lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Kumpulan titik-titiknya yang mana? Nah, ternyata kumpulan titik-titiknya adalah kumpulan titik-titik yang melengkung sehingga menjadi sebuah lingkaran. Nah, ini yang dinamakan dengan lingkaran. Kemudian, pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Satu titik tertentunya yang mana? Nah, ternyata satu titik tertentunya itu ada di tengah-tengahnya atau yang dinamakan dengan titik pusat lingkaran. Nah, sekarang kita lihat unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah ada yang dinamakan dengan titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Nah, seperti ini anak-anak ya. Titiknya ada di tengah-tengah lingkaran. Nah, biasanya disimbolkan dengan huruf kapital sehingga apabila kita menamakan lingkaran tersebut, dilihat dari huruf kapital yang ada di titik pusatnya lingkaran tersebut. Misalnya lingkaran ini karena titik pusat lingkarannya diberi simbol O, maka disebut dengan lingkaran O. Nah, kemudian unsur yang kedua yaitu adalah yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran atau disingkat dengan R. R ini asal katanya dari radius. Pengertiannya yaitu garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkungan lingkaran. Nah, misalnya di sini kita ambil salah satu titik yang ada di garis lengkungnya, misalnya kita namakan titik A. Kemudian kita tarik garis dari titik pusat O ke titik A. Nah, inilah yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran atau radiusnya. Nah, misalnya contoh lainnya di sini kita tuliskan titiknya adalah titik B. Kemudian kita tarik garis dari titik O ke titik B. Nah, inilah yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Nah, kemudian unsur berikutnya yaitu diameter lingkaran atau disimbolkan dengan huruf D kecil. Pengertiannya yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, misalnya di sini ada titik C. Kemudian
Di seberangnya ada titik D. Nah, dari titik C kemudian kita hubungkan ke titik D melalui titik pusatnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan diameter lingkaran. Nah, kalau misalnya di sini ada titik-titik lainnya, kemudian kita tarik garis, tetapi tidak melalui titik pusat, maka ini dinamakan bukan diameter ya. Sekali lagi, kalau kalian menarik titik-titik dari garis lengkungnya tetapi tidak melalui pusatnya, maka itu bukan diameter lingkaran. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan ya, mana yang dimaksud dengan diameter lingkaran, mana yang dimaksud dengan jari-jari. Nah, jari-jari ini panjangnya adalah setengah dari diameter lingkaran. Jadi kalau misalnya jari-jarinya 10 cm, berarti diameternya adalah 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Nah, unsur yang berikutnya yaitu busur. Pengertiannya yaitu bagian dari lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Misalnya di sini ada titik A, kemudian titik B. Nah, kita hubungkan tetapi melalui garis lengkung lingkarannya. Nah, di sini garis lengkung lingkarannya ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan busur. Jadi, titik A dihubungkan dengan titik B, tetapi dihubungkannya itu melalui garis lengkung lingkarannya. Inilah yang dinamakan dengan busur AB. Kalau misalnya kita tarik garis dari titik A, kemudian ke titik C, kemudian dihubungkan melalui garis lengkung lingkarannya, nah inilah yang dinamakan dengan busur AC. Nah, kemudian unsur berikutnya ada yang dinamakan tali busur. Pengertiannya yaitu ruas garis yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran. Nah, misalnya contoh yang tadi ya, masih di titik A dan titik B. Kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, ini seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan tali busur. Karena ini menghubungkan titik A dengan titik B, maka disebut dengan tali busur AB. Unsur lingkaran berikutnya adalah apotema. Pengertiannya yaitu ruas garis terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran ke tali busur. Nah, misalnya di sini ada tali busur AB yang menghubungkan titik A dan titik B. Kemudian di sini adalah titik pusatnya O. Berarti kalau kita tarik garis dari titik pusat ke tali busur AB, maka akan didapat garis seperti ini. Nah, kita tulis saja titik di sininya adalah titik T. Berarti apotemanya adalah OT. Berikutnya adalah yang dinamakan dengan juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Nah, di sini kita lihat, misalnya di sini ada jari-jari OA, kemudian ada jari-jari OB. Berarti kalau yang dinamakan dengan juring ini berarti daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari OA dan OB, kemudian sebuah busur. Busurnya AB. Berarti juringnya dari sini ke sini, kemudian nah seperti ini. Nah, kalau misalnya diarsir, di daerah ini ya. Nah, berikutnya yang dinamakan dengan tembereng. Kalau tembereng pengertiannya adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya. Nah, masih di contoh yang sama, misalnya di sini busur AB, kemudian tali busurnya AB juga, berarti daerahnya di sekitaran ini ya. Inilah yang dinamakan dengan tembereng. Nah, anak-anak, begitulah pengertian unsur-unsur lingkaran, materi mengenai unsur-unsur lingkaran. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.